Selamat datang di Masjid Biru. Gila. Selamat pagi semuanya. Gue sekarang lagi liburan di Turki. Dan di video kali ini gue mau menjawab satu pertanyaan yang mungkin dari kalian banyak yang penasaran. Liburan ala Edward Halim habis berapa sih? Dan gimana caranya gue sanggup untuk bayar itu semua? Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Bentar, gue mandi dulu, gue beres-beres dulu ya. Gue sekarang lagi di kota kecil di Turki yang namanya Gorem. Dan yes, ini adalah hotel gue di dalam goa. Karena penduduk di sini dulunya memang tinggal di dalam goa. Goa-goa batu yang udah terbentuk jutaan tahun lalu secara alami. Mereka lobangin, mereka buat rumah, mereka buat kamar. Dan jadilah seperti ini. Ini hotel luar biasa banget. Uniknya ini pertama kali gue tinggal dan tidur di dalam batu. Dan ini kebetulan gue tinggal di dalam Presidential Suite di Cappadocia Cave Suites Hotel. Jadi emang bagus banget, hotel bintang 4. Dan satu malam ini kita kena 8 juta. Dan gue tinggal di sini selama 3 malam. Nanti gue spill gimana caranya gue bayar untuk harga segitu ya guys. Ini hari keempat gue di sini dan hari ini kita check out. Yuk kita breakfast dulu. Merhaba. Günaydın. Hoş geldin. Just one person for me. Breakfast. Turkish, one kişi. One pitch. Yeah. May I take your room number, please? 215. Shaul. Thank you, Shaul, right? Saul. Saul. Okay. Yeah. Saul. Sorry. Alright, thank you. What would you prefer for drink and egg? For drinks and eggs, let me get plain omelette. Plain omelette. Yes, thank you. How would you like your drink? K, Turkish tea? Turkish tea, sure. Oh, Chai. tea. Chai. Okay, chai. Okay. Saul. Selagi di Turki wajib banget minum teh tawarnya mereka namanya chai yang disajikan di dalam tulip tea. Ini bentuknya tulip. Bon appetit everyone. Ini adalah sarapan di Turki. Lengkap banget buah-buahan, sayur, telur, roti, semuanya lengkap guys. Cheers guys, kita buka roti pakai olive oil. Gue baru tau olive oil dicampur lemon, jadi enak banget buat cocolan roti. Jadi fresh banget. Untuk sarapan hari ini dan hari-hari sebelumnya itu semua gratis atau udah termasuk ya di dalam kamar hotelnya. Tapi gue cuman mau transparan aja. I'm very blessed and very fortunate to be able to get all of this. Itu complimentary dari hotelnya. Dan sebagai creator itu adalah salah satu cara dimana gue bisa nge-suppress budget gue. Tapi at the same time gue juga kasih rekomendasi yang terbaik buat kalian. Jadi kenapa gue pilih hotel ini? Gue udah research dulu, gue udah tahu ini hotelnya bagus, semuanya nyaman. Karena sebagai creator gue juga ada beban moral. Kalau misalnya gue kasih kalian rekomendasi itu tidak baik, itu akan balik lagi ke guenya juga. Jadi apapun yang gue kerjain, siapapun yang kerja sama gue, itu pasti gue udah filter dan udah pasti gue research dulu sebelum gue suguhin ke kalian semua. So shout out Cappadocia Cave Suites Hotel. Menurut gue ini bagus, 10 out of 10. Servisnya bagus, kamarnya unik banget. Gue udah bikin beberapa video untuk kasih lihat kalian detailsnya. Dan kalau kalian kesempatan ke Cappadocia, boleh coba di hotel ini. And no, mereka nggak nyuruh gue sama sekali untuk ngomong ini nih. Gue dengan kemauan gue sendiri untuk review ini semua. Dan gue prefer kerjasama sama brand yang nggak nyuruh gue ngomong sesuatu yang gue nggak mau. Jadi ini semua purely honest review. Dan gue really grateful untuk hotel ini. Mereka bisa kasih gue complimentary tanpa maksa gue untuk ngapa-ngapain. Hi guys, this is Mihriban. Do you wanna say something to Indonesia? Sorry. Do you want to say something to my audience? They're Indonesian. Sorry. Hello, my name is Mihriban. Göreme'ye gelip, Kapadokya'ya gelip Göreme'yi ziyaret edebilirsiniz. Lokal yiyeceklerimizden yiyebilirsiniz. Lokal yiyecek olarak şaraplarımız da var. Şaraplarımızın testlerini yapabilirsiniz. Peri bacasını gezebilirsiniz. Açık hava müzesini gezebilirsiniz. Gezebileceğiniz çok fazla yerlerimiz var. Thank you. Have a nice day. Alright, bye-bye. Oke, sarapan kelar. Yuk kita jalan-jalan bentar. I just want to lastly appreciate hotel ini. Desainnya tuh unik banget sih. Lihat ya, ini kamar semua. Ini lobbynya, main hallnya lah ya, orang buat jalan tuh ada lagi bawa koper. Bahkan di sini juga kamar-kamar semua. Dibikinnya kayak unik banget sih guys kompleknya. Feels-nya tuh ancient banget. Mulai dari gateway-nya, pohon-pohonnya. Hello, how are you? Good. What about you? Good. Actually, I just need the help as well. I need help for my You luggage. can call reception if you want. I call it from my room. Oke, thank you. Di sini ada taman lagi. Adem ayem banget perasaannya tinggal di sini, guys. Dan keluar-keluar langsung jalanan rayanya. Gue tuh suka banget ke negara yang kemana-mana tuh bisa jalan kaki karena gratis. Dan gue emang suka banget jalan kaki. Dan kedua, public transportnya yang bagus dan murah. Turki ini enak banget buat jalan kaki. At least di daerah Gorem Cappadocia ini ya. Yuk gue ajak kalian jalan-jalan.
Halo, bye-bye. Enaknya juga di Kapadosia ini, daerah gue Gorem, karena banyak turis atau tourist spot lah ya. Ini orang-orang turis semua di sini, jadi rasanya tuh aman, nggak ada tunawisma, nggak ada yang kayak aneh-aneh gitu. Dari kemarin gue jalan-jalan sendiri malam juga perasaannya sih aman, karena jalanannya tuh juga kayak jalanan kecil, terus terbuka, bangunannya juga kayak lihat deh, batu-batu tua gini. Vibes-nya sih asik banget sih. Look at this. Ada orang yang lagi jualan pottery gini. Dan kucingnya lucu banget tuh. Bulunya bagus banget. Look at that. Aktivitas yang kalian lakuin sebagai turis di sini juga sebenarnya ikut tour, nyetir mobil yang lucu-lucu jeep. Jadi di kotanya sendiri tuh sebenarnya kosong, nggak ada apa-apa. Cuman tempat penginapan, restoran, sama bar buat orang ngumpul-ngumpul. Sisanya aktivitasnya di luar sana. Dan yang paling terkenal di sini ya balon udara, which is gue udah lakuin. Dan itu jam 3-4 pagi udah harus berangkat, which is insane. Look at this. Wow, public transportnya di sini semua kayak gini nih. Tuh, ini adalah shuttle airport. Udah 3 hari gue ngeliat rumah di dalam batu gitu dan masih amazing banget sih. Itu ada bolong-bolong itu semua manusia yang buat, tapi batunya itself itu alam yang buat. Oke, kita harus check out sekarang karena it's travel day. Jadi gue harus catch flight dari Gorem, kita bakal ke Istanbul dan the journey continues. Well guys, ini pengalaman yang luar biasa uniknya, and I'm so glad I brought you guys with me untuk nginep actually di dalam goa dan batu dan explore Gorem Kapadosia ini, yang mungkin ada orang bilang it's my dream mas, bukan dia, it's my dream, it is my dream tuh kesini, and I made it real. So shout out to you guys, shout out to everyone. Kita bakal lanjut ke Istanbul and kita naik shuttle dari sini ke airport, itu sekitar 45 menit dan the only transportation yaitu shuttle itu. Nanti gue spill berapa. Appreciating the hotel one last time. Oh, it feels like a dream guys. Ini hotel romantis banget, chill banget. Kalau malam-malam juga, aduh, vibes-nya tuh immaculate. Look at all the workers lagi naro-naroin bunga di sini. Cantik banget landscape-nya juga. Look at that, batu alami jutaan tahun. Masih nggak habis pikir gue, ada kota kayak begini. Absolutely crazy. Thank you so much. Okay, thank you. And this is the shuttle, guys. Excuse me, sir. Do you mind taking video for me? Like just Get my wife to do it because I'm not very good at it. Oh, you're good. It's already recording, so just hold it like this. What do you want me to do? That's it. I just wanna show my family real quick. So, kita bakal ke airport dan perjalanan sekitar 40 menit bareng orang-orang lain dan harganya itu sekitar 15 euro. Dan menurut gue itu worth it banget karena dijemput, diantar, semuanya beres. Alright, thank you. Thank you so much. You guys are amazing. Thank you. Up and down, but It's very stable, so no worries. Thank you guys. Originally from Indonesia. yeah, right. Okay. But I used to live in I live in New York. What about yourself? Australia. Yeah. I believe you guys have been to Bali before. Bali. You guys like Bali? Of course. My favorite too. A long time ago. Yeah. Now it's filled with Russians. Yeah. So many Russians. Exactly there. Yeah. Yeah. All kind of tourists, but Russian I think number one. They bought a lot of lands there. Right. They bought villas, Yeah. all that stuff, and they made business there. Right. So it's crazy. Yeah. Yang awalnya cuma minta tolong videoin sama mereka, kakek dan nenek ini ternyata udah keliling dunia. Yeah. Oh my god, Yeah. that's my dream. Mereka cerita pernah lihat paus dan penguin, bahkan mereka nunjukin foto-fotonya langsung ke gue. Did you guys see penguins or like Yeah. animal? Really? Did you take photos? Oh. I would love to see. I can imagine that. Wow. You see this in real life. Yeah. Sorry, what penguin is this again? The kingpin. The king penguin. That is so cute. That's upside down, right? Yeah, he's looking back over his head. He's looking straight back over his head. Di momen itu gue berpikir, suatu hari nanti gue juga pasti bisa kayak mereka. 40 menit di atas aspal, kita lanjut lagi di atas langit. Selamat datang di airport Kapadokia. Kecil banget airportnya karena domestik doang di sini. Lihat ada presidennya di belakang. Sekarang kita check-in dulu guys. Oke, jadi kita on the way balik ke kota terbesar di Turki yaitu Istanbul. Dan untuk round trip dari Istanbul ke Nevşehir sekarang ke Istanbul gue bayar sekitar 9.700 lira atau 3,7 juta buat PP. Dan juga kita naiknya Turkish Airlines ya guys. Ini adalah maskapai terbaik di Eropa dan nomor 6 di dunia. Cuman penerbangan yang kita bakal naikin adalah short distance, jadi pesawatnya nggak gitu bagus sebenarnya. Satu kebiasaan sekarang yang gue terapin kalau naik pesawat, selalu jadi orang pertama yang boarding the plane. Jadi sebelum dipanggil biasanya gue udah berdiri dulu karena di pesawat kan pasti duduk lama. Jadi gue berdiri di depan nungguin orang kayak orang sakau. This is worth it. Look.
Kita yang paling pertama di depan. Itu pesawat kita, nggak ada pesawat satupun lagi karena ini cuman ada penerbangan ke Istanbul doang dan dikelilingin sama gunung-gunung. Asik banget. Orang pertama yang masuk ke dalam pesawat. Bye Gorem. See you next time. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kosong. Wow. See you soon Istanbul. Penerbangan ini memakan waktu sekitar 1 jaman. As you can see, gue suka banget kota ini. Romantis banget. Mungkin gue bakal balik lagi ke kota ini. Tapi nggak sendiri. Di pesawat, gue nikmatin view gedung. Bahkan gue sempat ngeliat sebuah stadion besar di bawah sana. Dan gue nggak tahu itu stadion apa. Kalau kalian tahu, coba komen di bawah ya. Ladies and gentlemen, welcome to Istanbul. Kita baru aja landing dan gue baru beli tiket bus di belakang sini karena dari airport ke Sultan Ahmet, yaitu downtown yang dimana gue akan explore di sana. Itu lumayan jauh, sekitar 60 menit. Jadi gue beli bus. Ini harganya 380 lira dan sekitar I think 1 jam ke sana. Lumayan jauh. Yuk, let's go langsung kita ke downtown Sultan Ahmet. Oke guys, just made it to the bus. Last minute banget karena gue tadi beli makan dulu. Gue happy banget pas gue ketemu ini Popeyes. Ini tuh kayak KFC, cuman gue suka banget makan ini di Amerika. Jadi pas gue ngeliat ini gue langsung I had to get this one. Karena bus ini akan jalan selama hampir 2 jam nyampe di destinasi stasiun gue. Dan ya 2 jam itu waktu yang lama untuk nganggunya. Dan sebenarnya kalau kalian borju atau mau spend uang yang banyak untuk comfort, bisa naik taksi, tapi harganya bisa 8 kali lipat daripada yang gue bayar sekarang, which is cuma 380 lira. Dan gak usah stop. 2 jam memang waktu yang lama untuk ganggunya, tapi gue memilih makan ini saat busnya sebelum jalan. I need that micin. Downtownnya udah mulai kelihatan dari kejauhan, tapi kita perlu cari hotel dulu di sini. Dari bus kita transfer lagi ke taksi. Ini gue lewat Uber pesannya. Hopefully gue nggak kena scam ya, karena di aplikasinya gue udah bilang gue bayar pakai kartu kredit yang di dalam appsnya. Tapi katanya bisa aja di scam. Dia bilang rusak lah atau gimana. Jadi kita lihat aja ya. Supirnya lagi telepon. Welcome to Istanbul guys. Welcome to the room. Hotel room tour. Yuk, masuk-masuk. Ada lorong kecil ini. Di sini ada kaca. Hello guys. And then langsung masuk ke kamar tidur, which is not bad size-nya. Lumayan ada banyak kosongnya juga. Terus di sini dapat view-nya lumayan. Langsung keluar. I think it's a restaurant. What a vibe. Dan nggak cuma 1, ada 2 same view and 3. Kayaknya hook deh ini kamar. Jadi bisa ngeliat ke segala arah. Di situ juga kayak restoran. And this is the bathroom. Actually not bad. Lumayan bersih. Hotel ini bintang 2. Dan untuk 4 malam kita kena total 294 euro. Atau per malamnya segini. Peng. Trust me guys, ini gue cari udah susah banget hotel yang lokasinya bagus. Itu nomor 1 consideration gue. Dan 2 masih acceptable ya. Dan ini menurut gue acceptable dan sesuai sih bintang 2. Karena kalau lihat dari sini oke sih. Cuman kalau lihat dari deket, lihat nih guys, ada sedikit yang kurang sedap gitu. Mejanya pada gompal, which is not a big deal, tapi ya nggak enak ngelihatnya. Bagian bawah ranjangnya tuh agak sedikit kotor-kotor, hitam-hitam kayak gitu tuh guys. Tapi menurut gue gara-gara kita baru dari presidential suite sih yang di Cappadocia, jadinya ngeliat ini tuh kayak gimana gitu. Padahal ini acceptable sih, oke. Dan harganya juga ya sedikit mahal, cuman masih oke lah. Dan yang paling gong selimutnya guys. Look, cuman selembar tisu ini. Ini selimutnya. Guys, officially kena scam sama Seravetin. Gue di-charge 386,5 lira. Kita lihat receipt-nya. Dia pakai meter 355. Padahal tadi estimasinya tuh cuman di angka. Kalau misalnya gue coba rebook ya, harusnya maksimal 255. Tapi dia charge sampai 385. Salah satu best feeling ketika kalian ke negara yang belum pernah kunjungin. Baru check-in hotel, drop bagasi, ganti baju, cuci muka, keluar lagi dan buat explore. One of the best feeling guys. Sekarang gue mau ajak kalian kita ke salah satu tempat wisata yang ikonik banget di sini. Habis itu gue akan ajak kalian makan. Aduh, mulut udah ngiler banget. Lihat kiri kanan tuh dari tadi banyak restoran. Cuman kita ke tempat satu ini dulu yuk. Let's go. Jalanan di hotel gue tuh lumayan sempit ya, keluar-keluar langsung banyak kayak restoran, toko-toko gini. Kita harus ke main streetnya dulu sih guys. Makanannya juga udah unik banget tuh kelihatannya.
Sepanjang perjalanan dari tadi airport ke hotel, gue ngeliat masjid banyak banget dan indah banget. Ini salah satunya, ini random aja, gue nggak tahu nih apa ya. Gue bakal ajak kalian ke satu masjid ini namanya Hagia Sophia, dan gue liat di foto bagusnya, bagus banget, and history-nya dalam banget. Jadi kita langsung aja ngintip. Ini masjid yang tadi kita berdiri di depannya, dan kalian lihat kanannya langsung, oh my god, gila, keren banget dari jauh aja. Yang barusan kalian lihat tadi itu namanya The Blue Mosque atau Masjid Biru, itu bagus banget. Dan by the way nanti kita bakal makan di sini. Ini terkenal banget restoran. Lihat antriannya udah panjang banget. Cuman tetap gue bakal ajak kalian ke satu Hagia Sophia ini dulu. Kita lihat-lihat dari luarnya karena mumpung belum sunset. Ini by the way jam 7 lebih guys, jam 7 malam. Jam 7.15 masih terang begini. Katanya sunset jam setengah 9 malam. Jadi we got a lot of time to explore. Mataharinya masih bersinar, energi masih bercahaya. Semangat terus, apapun yang kalian lakukan, gue juga semangat. Dan lagi-lagi masjid guys. Jadi ceritanya gini, Sultan Ahmed I minta arsiteknya bikin menara dari emas, yaitu bahasanya Altin Minare. Tapi sang arsitek malah dengarnya sebagai Alti Minare, 6 menara. Jadi N-nya kurang. Jadi gara-gara itu Blue Mosque ini ada 6 menara. Dan Blue Mosque ini unik karena dia sengaja dibangun buat nyaingin Hagia Sophia yang ada di seberangnya. Dan kenapa namanya Blue Mosque? Karena satu alasan, 21.000 ubin buatan tangan yang semuanya berwarna biru. Dan jujur aja gue berdiri di tengah-tengah mereka berdua ini rasanya takjub banget. Bagusnya kebagusan. Ini indahnya luar biasa, indah banget guys. Bukan cuma bangunannya tapi sekelilingnya, vibes-nya. Dan gue datang di jam yang pas, weather yang pas. Ini literally kayak surga rasanya. Adem banget perasaannya. Dan gue aja sebagai non muslim kesini tuh rasanya aduh, tenang banget, apalagi kalian orang-orang muslim bisa beribadah di sini, bisa masuk. Dan gue non muslim nggak boleh masuk sebenarnya, tapi bisa masuk kalau bisa kita bayar. Jadi gue besok bakal bayar, bakal masuk ke dalam Hagia Sophia. Dalam 1500 tahun bangunan ini pernah jadi gereja Kristen Ortodoks, gereja Katolik, masjid, museum, dan sekarang masjid lagi. Gak ada bangunan lain di muka bumi yang punya pengalaman hidup selengkap ini. Dan setelah gue research, bangunan sebesar ini selesai cuma dalam 5 tahun. Itu yang paling gila. Bayangin ini proyek lebih cepat daripada proyek apartemen atau komplek di Jakarta. Tapi keajaiban terbesar Hagia Sophia ada di atas kepala kita, yaitu kubahnya. Dan gue bakal masuk ke dalamnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe buat ngikutin perjalanan gue selanjutnya. Tapi gue sekarang lagi ngeliatin Blue Mosque atau Masjid Biru. Gila, speechless boy, speechless. Dan di depan sini juga pada lagi main bola, anak-anak nyantai banget. Absolutely stunning. Banyak kucing di sini guys. Cakep-cakep banget. Make sure kalau kalian ke Istanbul, kalian ke Sultan Ahmed, karena ini absolutely highlight of my life ya. Ngelihat Hagia Sophia di belakang sana. Terus ini ada air mancur. Terus di belakang sana Blue Mosque-nya. Satu area ini tuh walking distance semuanya deketan. Orang-orang duduk, nyantai, main sama anaknya, main bola. Duh gila, tenang banget perasaannya. Dan ini kalau misalnya di Amerika, jujur aja pasti banyak orang homeless sih di sini, di taman-taman kayak gini. Cuman di sini kayak rapi, nggak ada yang aneh-aneh, aman, tentram. Anak kecil juga bebas, lari-lari. Merhaba. Do you have one person? Table for one person? Okay. Alright. Luckily restorannya dekat banget. Kita cobain langsung Sultan Ahmed Coffee. Cici. Katanya ini udah 100 tahun lebih dan bumbunya, racikannya tuh masih sama. Dan simple aja, mereka cuma jual meatball. Itu yang paling best sellingnya ini. Lihat deh, meatball. Jadi kayak daging cincang pakai bawang. Udah gitu doang di grill. Kita langsung cobain aja guys. Yang ini nih. Atau kalau mau yang kambing ada lamb sheep. Alright. Can I get one? And then I want this one. No tomato. Drinks, natural water. Okay, thank you. And sorry, one more. Rice. Thank you. Wow. Guys, ini semua orderan gue hari ini. Ada salad, daging, nasi. Looks delicious. Let's try. Ini gue ajarin makan yang baik dan benar ya guys. Kalian harus kalau makan begini, dimulai dengan salad dulu. Untuk menetralisir dan membuka perut kalian ya. Kita cobain saladnya. Seger banget sih ini. Dipakein olive oil. Banyak campurannya. Gue nggak mau tomat karena perut gue lagi sakit. Kita pakai lemon dikit, padahal udah asem sih. Oh ya, kita di Istanbul tuh selalu dapat roti ya, mandatory. Bukan mandatory lah, masih complimentary. Oh my god, guys, freshnya kayak di kutub utara, fresh banget. Gue nggak acting, kalian boleh tanya semua orang terdekat gue suka banget makan sayur. Dan ini literally enak banget buat gue. Cukup sayurnya, kita kesini untuk si kofte-nya. Daging cincang, tapi daging sapi sih kayaknya. This is cow, right?
Beef? Beef? Yes. Oh, beef, oke. Yes. Thank you. Jadi dicincang, pakein garlic, bumbu-bumbu dasar, di grill, langsung cheers. Oh my gosh. Gue coba bilang gue bakal datang lagi. Udah, itu doang. Gue bakal datang lagi. Oh my god, bro. Nasinya agak aneh sih. Aneh in a good way. Enak nasinya. Gue makan nasi putih kayak gini sendiri. Udah enak, ada rasanya. Kayak dibumbuin dikit deh, pakai micin sama pakai garam dikit. Sausnya dikit. Damn! Kombinasinya sayur seger, daging crispy, nasinya pulen. Malam ini tidur pules coy. Sayur, masukin daging langsung. Udah selimutin pakai nasi. Bong. Gue di Turki udah 4 hari dan ini makanan menurut gue yang paling cocok di lidah gue, paling cocok di perut gue juga. I will come back for sure. Yang gue suka nih restoran tuh bumbunya nggak macam-macam, menu nggak banyak, jadi dia perfecting satu menu itu dibuat sesempurna mungkin dan simple. Itu yang gue suka, simple, jadi kayak berasa homey, berasa makan di rumah gitu. Kadang gue benci tuh makan yang kayak terlalu dibuat-buat, di desain paling kecil-kecil fine dining itu gue benci banget itu. Gue lebih suka yang kayak real shit aja bro. Udah tumpuk aja semua di sini gitu. Yang penting rasanya enak dan higienis dan bersih gitu. Gue gitu mencobain yang ini guys. Orang Turki suka makan pickle juga ternyata. Agak sedikit pahit tapi seger langsung mulutnya. Jangan katain gue, tapi gue ranking saladnya nomor 1 sih guys. Lebih dari dagingnya, jujur aja. Saladnya tuh fresh banget, karena kayak pakai olive oilnya juga kualitasnya tinggi deh. Jadi kayak ada berminyaknya sedikit, tapi ada fresh airnya juga. Itu literally kayak sate sih. One bite. Berminyak, luarnya ada crispy cuman gak garing, ada bau gosongnya, bumbunya pas banget seasoningnya, dan simple. Itu yang gue suka, simple. Pas gue gigit tuh itu berasa kayak makan di rumah. Selalu dimintain YouTube channel. Ini caranya gue dapet subscriber 1 juta. Kalau kalian semua nggak mau subscribe, gue subscribe sendiri. Nih HP orang Turki. On the way 1 juta ya guys. Subscribe everybody please. Mana nih orang yang punya HP-nya? Guys, subscribe guys, 1 juta. My friend, really recommend this restaurant. Kalau kalian di Sultan Ahmet, Istanbul, kita tadi semuanya kena 970 lira. Worth it. Oke, ini dia pengeluaran ala Edward Halim liburan di Turki segini nih ya guys. Ya kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Tapi yang paling penting kita semua enjoy, kalian semua enjoy, gue juga enjoy ngelakuinnya. Dan kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, gue cuma mau doain semua yang kalian lakuin pasti sukses. Biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace out guys. Jangan lupa subscribe karena masih banyak keseruan Journey in Turkey. Dadah.